Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'alal aqidatal islamiyata asasan li fikratihi wa ahkamas syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa anna hadza siratim mustaqim fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ma'asal muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang dimuliakan dan diberkahi ini. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa khotib berwasiat pada diri khotib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita senantiasa terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dengan ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, haqqa tuqatih, yakni dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Karena sungguh telah datang kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu petunjuk, pedoman, jalan hidup yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia ini hingga yaumil akhir kelak. Karena sungguh ketika kita menyadari bahwa kehidupan yang sementara ini tidak kita jalani berdasarkan petunjuk atau jalan hidup risalah yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastilah kita telah berada di dalam jalan yang sesat. Karena jalan satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, jalan satunya yang benar, yang lurus adalah jalan Islam, yaitu yang telah diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika kita menjadikan selain Islam, maka niscaya ajaran, pedoman, petunjuk hidup itu bukanlah petunjuk yang berasal dari Islam, dan itulah yang justru akan menjadikan kehidupan kita sesat dan akan celaka. Allah mengatakan, wa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya wala yadhillu wala yasqa wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Telah datang kepada kalian hudan, petunjuk yang memberikan kabar gembira sekaligus peringatan. Barang siapa mengikuti kabar gembira, peringatan tersebut, petunjuk tersebut, maka niscaya dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah celaka. Dan barang siapa jauh dari Allah, artinya tidak mau mengikuti petunjuk itu, maka ma'isyatan dzanka, maka kehidupan baginya adalah kehidupan yang sempit. Na'udzubillah.
Hadirin jemaah rahimakumullah, karena itu sudah sepatutnya lah tidak ada satupun perbuatan, aktivitas ataupun perilaku yang kita lakukan kecuali bersandar, berpedoman menjadikan Islam sebagai satu-satunya petunjuk. Karena itulah yang akan mendapatkan atau menjadikan Allah cinta, memberikan ridhonya kepada kita. Dan kita menyadari dan memahami bahwa Islam yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah itu mengatur segala sesuatu. Tidak ada satupun aturan, petunjuk atau pedoman dari dalam kehidupan kecuali pasti Allah telah mengaturnya. Mana-mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang menjadi perintah yang harus dijalankan, mana yang menjadi larangan yang harus ditinggalkan. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadikan Islam atau mengambil Islam itu sebagian yang lain kita tinggalkan. Dan sungguh barang siapa menjadikan Islam hanya sebagian dalam masalah ibadah, misalnya dia memakai Islam, sementara di luar itu dia tidak jadikan Islam sebagai panduan atau pedoman atau petunjuk. Bahkan masyiral muslimin rahimakumullah, datangnya Islam dengan petunjuk dan pedoman hidup ini tidak hanya sekedar pedoman atau petunjuk yang hanya berlaku pada masa lalu, tapi ini terus berlaku hingga yaumil qiyamah. Karena petunjuk ini adalah sebaik-baiknya petunjuk yang telah Allah turunkan bagi manusia sampai akhir zaman. Dan barang siapa mengikuti petunjuk itu, maka insya Allah Allah ridho dan akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Islam tidak hanya sebagai di samping menjadi petunjuk atau pedoman, Islam juga menjadi solusi atas problematika permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia dalam kehidupannya. Karena keberadaan petunjuk tentu adalah dalam rangka untuk mengarahkan, menjadikan kita dalam aktivitas kita punya arah yang jelas, punya tujuan yang jelas, bahwa tujuan hidup kita tidak lain adalah untuk ibadah kepada Allah dan untuk mendapatkan ridhonya Allah di dalam ibadah kita. Maka kita harus mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Di dalam kehidupan tentu manusia akan menghadapi problematika kehidupan, ujian. Karena tidak mungkin maksudnya dalam hidup ini kecuali pasti mendapatkan ujian. Pun demikian di dalam setiap problematika itu pastilah ada solusi di dalam Islam, di dalam menyelesaikan problematika tersebut. Termasuk masyiral muslimin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan keberadaan kebijakan dari pemerintah yang memberikan konsesi pertambangan pada ormas atau organisasi masyarakat karena mereka telah berjasa pada bangsa dan negara ini. Selain juga agar izin usaha ini jangan sampai hanya dikuasai oleh para oligarki atau perusahaan-perusahaan raksasa. Namun demikian ini menuai protes pro dan kontra. Contoh beberapa ormas seperti KWI, PGI, dan HKBP menolak adanya kebijakan tersebut. Sementara PBNU menerima dengan alasan kebutuhan. Masyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, ini adalah sekelumit dari permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan kita. Karena itu sudah saatnya kita kemudian menilik bagaimana Islam memandang dan memberikan penilaian terhadap kebijakan dalam pengelolaan tambang tersebut. Selain soal kerusakan lingkungan dan pemberian konsesi pertambangan yang dikhawatirkan menjadi alat untuk mengambil hati ormas Islam dan tokoh-tokohnya, akibatnya para ulama akan berada di barisan kekuasaan. Saat demikian penguasa mendapatkan legitimasi atas berbagai kebijakannya yang bisa merugikan masyarakat dan bertentangan dengan Islam. Bisa juga fatwa ulama dipakai untuk menutupi berbagai borok-borok kekuasaan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dalam kondisi demikian tentu bencana bagi umat jika para ulama malah menjadi stempel kebijakan zalim penguasa atau malah menjadi bemper penguasa untuk menghadapi umat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa golongan yang menjadi penyebab terbesar kerusakan umat adalah para ulama yang menjadi fasik. Sabda beliau, halaka ummati alimun fajirun
wa abidun jahilun wa syarru syirari asyrarul ulama. Kerusakan umatku, kata Rasulullah, adalah oleh ulama yang jahat dan orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Seburuk-buruknya kejahatan adalah kejahatan ulama. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para ulama untuk berhati-hati dalam berinteraksi dengan penguasa, karena kedekatan dengan mereka dapat membawa fitnah dan menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang mendatangi pintu-pintu penguasa, niscaya terkena fitnah. Tidaklah seorang hamba makin dekat dengan penguasa kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi, Ibnu Ad dan Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadalah kalian terhadap pintu-pintu penguasa, karena sesungguhnya hal itu akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan. Ulama seperti Al-Munawi dalam kitab Faid Al-Qadil menjelaskan bahwa mendatangi pintu-pintu penguasa dapat membawa kesulitan besar bagi para ulama dan kedudukannya yang hina di dunia dan akhirat. Ulama Salafus Sholih memberikan teladan yang tidak mendatangi istana-istana para penguasa. Contohnya adalah Imam Malik. Imam Malik menolak permintaan Khalifah Harun al-Rasyid untuk mengunjungi istananya dengan menyatakan bahwa al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu untuk didatangi, bukan untuk mendatangi. Bahkan ulama terdahulu mengecam perilaku mendatangi penguasa untuk jabatan dan kekayaan, menganggapnya sebagai perilaku yang menjijikkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, meski begitu bukan berarti tidak ada ulama yang mendatangi para penguasa. Namun kedatangan mereka bukan untuk mencari harta dan kekuasaan atau jabatan, tetapi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, serta mengoreksi sikap atau kebijakan yang keliru dan zalim dari para penguasa. Mereka melakukan apa yang diperintahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin Sayyidus Syuhada Hamzah, pemimpin para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang berdiri di hadapan penguasa yang jahat, lalu dia melarang penguasa jahat tersebut dari kemungkaran dan menyuruh dia untuk berbuat kemakrufan. Namun kemudian penguasa itu membunuh dirinya. Itulah balasan Sayyidus Syuhada, penghulunya orang yang mati syahid, yang Allah pastikan masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, terkait kebijakan pertambangan misalnya ada 3 persoalan yang mestinya disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah mengoreksi rezim atas kebijakan pertambangan yang hanya menguntungkan oligarki, tidak menyejahterakan rakyat, tetapi justru menciptakan berbagai bencana dan kesusahan. Para penguasa harus diajari bahwa Islam mengharamkan tindak kemudaratan bagi lingkungan, apalagi bagi manusia. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la dharara wa la dhirar. Tidaklah kalian tidak boleh ada kemudaratan, juga tidak boleh menimpakan kemudaratan kepada orang lain. Yang kedua, para ulama harus menyampaikan kepada para penguasa hukum Islam terkait pengelolaan tambang yang semestinya dipegang oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Sebagaimana sabdanya, an-nasu suraka'u salasun, an-nar wal kala wal ma. Manusia itu berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput, api, dan gembala. Karena itu tambangan termasuk bagian an-nar yang seharusnya itu adalah milik umum yang dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk seluruh rakyat. Dan yang ketiga, para ulama berkewajiban menyadarkan umat dan menjelaskan kepada mereka bahwa pangkal kerusakan hari ini adalah ketiadaan penerapan Islam secara kafah dalam berbagai bidang kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun.
Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sebab jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian Allah perintahkan agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga para ulama kita tidak terjebak dengan fitnah para penguasa, lalu berpaling membenarkan kedustaan dan kezaliman mereka. Sungguh betapa keras ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap para ulama yang bersekutu dengan para penguasa yang zalim. Wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنئم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Islam yang datang kepada kita adalah petunjuk dan sebaik-baik petunjuk. Itulah petunjuk dari Allah. Tidak ada sedikit pun kepentingan bagi Allah kecuali untuk kemaslahatan, kebaikan bagi manusia. Karena itu barang siapa mengikuti petunjuk itu maka Allah jamin tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Namun ketika kita mengingkari ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, perintah-perintah Allah, atau mengabaikan larangan-larangannya, maka niscaya kehidupan yang sempit. Bisa jadi kehidupan sempit itu berupa sebuah negeri yang bisa jadi kekayaan sumber alamnya luar biasa melimpah, namun tidak sedikit pun memberikan kebaikan buat rakyatnya. Namun sebaliknya ketika Allah dengan aturan-aturannya diterapkan, dijadikan sebagai petunjuk dan panduan di dalam kehidupan kita, niscaya Allah pastikan memberikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man qatalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man qatalal mu'minin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Rafah. Allahumma ansur ikhwana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwana fi Gaza. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimssalah.